Dalam episode ke-9 kali ini, kita melihat Jisoo sedang berada di Jangga. Ternyata dia ke sana untuk melihat seminar yang diadakan oleh Daehi. Daehi di sana jadi narasumber dan sebagai contoh tokoh yang sangat hebat. Setelah dia selesai memberikan materi, Jisoo mengangkat tangan dan bertanya seputar bisnis. Tetapi ada satu pertanyaan yang membuat Daehi kaget. Karena sebuah bisnis adalah kompetisi, apakah kedai kecil dapat menang melawan Jangga? Sontak dari pertanyaan itu, Daehi terlihat kaget. Suah dan Mingjun di sana juga sangat kaget. Daehi menjawab, sebelum Daehi mati, hal itu tak akan pernah terjadi. Lalu seminar ditutup. Ketika Jisoo akan keluar dengan menggunakan lift, ternyata di sampingnya Daehi juga akan menggunakan lift. Mereka bertegur sapa. Lalu Jisoo menggunakan lift terlebih dahulu. Daehi lalu menyuruh sekretaris Kim untuk mengundang Jisoo untuk bertemu dengan Daehi di kantornya. Di sana juga ada Genwon. Lalu mereka makan. Selanjutnya Daehi langsung merekrut Jisoo untuk bergabung ke Jangga. Ternyata Jisoo langsung menolaknya. Alasannya hanya karena bosnya, yaitu Sae-Roy. Jisoo tahu penyebab Daehi ingin merekrutnya karena Jisoo adalah orang penting yang ada di Danbam. Dan tujuan utama Daehi ingin menghilangkan seluruh anggota yang bekerja untuk Sae-Roy. Tetapi karena rasa loyalitas yang tinggi, anggota di kedai Danbam sangat setia kepada Sae-Roy. Lalu ketika Genwon menaiki mobil, dia teringat perkataan Suah yang menolaknya. Karena melamun, Genwon menabrak mobil yang ada di depannya. Ketika orang ini marah dan menegur Genwon, Genwon sangat angkuh dan dia menyelesaikan masalah ini dengan uang. Lalu di sini diperlihatkan Sae-Roy sedang berlari menuju ke kedai Danbam. Dia lalu me-WA anggota Danbam. Sae-Roy ingin mendirikan perusahaan. Mereka merundingkan nama yang akan mereka gunakan dan terciptalah nama Itaewon Class yang disingkat jadi IC. Lalu mereka melakukan rapat dan menyetujui nama itu. Lalu datanglah detektif U dan anaknya ke sana. Detektif U berbicara kepada Sae-Roy saat dia ingin mengutarakan keinginannya untuk menyerahkan diri ke polisi. Tiba-tiba Hyewon melihat kucing dan mengejarnya. Sontak detektif U dan Sae-Roy kebingungan. Mereka kehilangan Hyewon dan semua anggota mencari Hyewon. Ternyata Hyewon bertemu dengan Mingjun. Dia meminjam HP-nya dan menelpon ayahnya. Lalu mereka bisa bertemu. Ketika mereka akan pergi ke kedai Danbam, detektif melihat orang yang mencurigakan dan mengejarnya. Orang ini membawa kamera dan detektif melawannya. Tetapi orang ini lolos. Untung saja detektif dapat kameranya. Dan ketika dicek ada foto Mingjun. Orang ini adalah suruhan dari Daehi. Kemudian Mingjun sedikit tertarik dengan Hyewon dan ayahnya. Kemudian mereka pergi. Kemudian di sini Daehi meminta laporan perkembangan kedai Danbam dari Suah. Dan terlihat Jisoo melakukan promosi di media sosialnya dan cukup berhasil. Lalu sekretaris Kim datang ke sana. Dia memberitahu gagalnya mengawasi Mingjun dan ketahuan oleh Sae-Roy. Dan rencana Daehi selanjutnya adalah merekrut Jisoo untuk ikut dengannya. Suah kaget mendengar itu. Kemudian sekretaris Kim juga tahu dari mana Sae-Roy mendapatkan stok bahan makanan. Daehi ingin bertemu dengan penyedia stok makanan itu. Kemudian mereka berdua pergi meninggalkan ruangan Daehi dan terlihat Genwon bertemu dengan sekretaris Kim. Sekretaris Kim memberitahu keinginan Daehi untuk merekrut Jisoo. Genwon disuruh sekretaris Kim untuk mencoba merekrut Jisoo dan setelah Genwon berhasil, pastinya ayahnya akan mempercayainya lagi. Kemudian di lain lokasi diperlihatkan Sae-Roy sedang mengobrol dengan pemilik kedai sebelah. Dia merasakan berbisnis di tempat ini memang sulit. Lalu ketika dia akan pergi, nenek tua ini datang. Dia ke sini untuk makan. Sae-Roy sadar tempat ini memang sulit untuk berbisnis. Lalu ketika pagi hari, Jisoo membantu kedai di sekitarnya dan para anggotanya seperti terkejut melihatnya. Lalu saat Sae-Roy masih membantu kedai sekitar, Jisoo masih di sana. Lalu dari belakang Suah datang. Dia menanyakan kepada Jisoo, kau bekerja di Danbam hanya karena Sae-Roy? Lantas bagaimana kalau Sae-Roy menolak cintamu? Jisoo menjawab, itu tidak mungkin terjadi karena Jisoo tidak pernah kalah. Lalu saat di Danbam Sae-Roy mau pergi membantu kedai tetangga, Jisoo mempertanyakan kenapa kau berbuat seperti ini. Sae-Roy menjawab, di area bisnis mati seperti ini kita tidak bisa hidup sendirian. Sae-Roy ingin menghidupkan gang di sini. Saat malam hari Sae-Roy bersama dengan Suah mereka makan malam dan Suah bertanya, jika aku bukan karyawan dari Jangga, apa yang terjadi dengan hubungan kita? Sae-Roy bilang, karyawan atau bukan, keputusan hubungan kita ada di tanganmu. Sae-Roy benar-benar jatuh cinta dengan Suah sudah sangat lama. Lalu saat Sae-Roy di kedai, Jisoo cemburu dengan Suah karena kemarin Sae-Roy dengan Suah makan malam. Lalu diperlihatkan nenek ini sedang menagih utang dari pemilik kedai. Kedainya cukup ramai karena bantuan dari Sae-Roy telah memperbaiki banyak hal di sini. Lalu diperlihatkan di perusahaan Jangga, detektif bertemu dengan Daehi.
Daehi ingin merekrutnya dan dia ingin Detektif Oh menghentikan memasuk bahan makanan ke restoran manapun. Detektif Oh pasti menolaknya. Daehi bertanya, kenapa kau menolaknya? Apa ini karena Sae-Roi? Detektif Oh menjawab, ya, dia memiliki utang darinya. Utangnya tidak bisa dibayarkan dengan uang. Kemudian Daehi mengancamnya untuk berhati-hati jika memiliki masalah dengan Jangga. Ketika detektif akan keluar, dia memberitahu siapa dirinya. Detektif adalah orang yang telah membuat Sae-Roi di penjara karena ulahnya. Karena dia telah disuap oleh seseorang yang sangat bangsat, yaitu Daehi. Daehi sangat kaget. Lalu saat malam hari, Genwon datang ke kedai Danbam untuk bertemu dengan Jisoo. Genwon mengajak Jisoo untuk mengobrol. Jisoo direkrut untuk kerja di Jangga. Tapi Jisoo memancing Genwon untuk menaikkan gajinya dan dia bisa berbicara banyak hal. Bahkan Jisoo merekam omongan Genwon ketika dia memancing masalah mereka dahulu. Bahkan dengan tololnya Genwon bilang telah membuat ayahnya Sae-Roi mati karena ditabrak oleh dirinya. Dan sangat terlihat Jisoo sangat bisa mengendalikan emosinya. Saat ia mendengar perkataan Genwon, dia teringat banyak luka yang ada di tangan Sae-Roi. Jisoo telah memutuskan untuk membunuh semua orang yang telah mengganggu Sae-Roi. Lalu Jisoo bilang kepada Genwon telah merekam pembicaraannya dan Genwon sangat marah ketika tahu suaranya telah direkam. Genwon ingin mengambil HP-nya, tapi Jisoo menyiramkan teh panas ke mukanya dan episode 9 berakhir. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sudah jelas Jisoo masih berada di pihak Sae-Roi. Apakah Genwon akan membunuh Jisoo setelah ini? Jadi tunggu episode selanjutnya. Matur suwun.